Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin rekan-rekan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai modul 10 yaitu sikap tobat, kebahagiaan, dan juga muhasabah. Tapi sebelum itu kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon izin pembina, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Fatimatu Zahra Isini, kelas instrumentasi 1C NPT 41250053. Mohon izin pembina, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Alia Maulida, kelas implementasi 1C, NPT 41250055. Mohon izin pembina, mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Alerika Arionesti, kelas instrumentasi 1C, NPT 41250056. Siap, mohon izin pembina, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Aulia Sofi Arifin, kelas instrumentasi 1C dengan NPT 41250058. Siap, mohon izin pembina, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruni Najwa Syifa Sofia, NPT 41250070. Pengertian taubat. Secara etimologi, taubat berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali dari maksiat kepada taat. Sedangkan secara terminologi, taubat adalah meninggalkan maksiat dalam segala hal. Menyesali dosa yang diperbuat dan tidak mengulanginya lagi. Dengan kata lain, taubat artinya kembali kepada sikap, perilaku, dan ketakwaan yang lebih baik dan benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tahtihal anhar yawma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Syarat-syarat taubat adalah Islam. Jadi ketika orang tersebut kafir, hendaklah ia masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian ikhlas dan penuh penyesalan. Ketika ingin bertaubat, seseorang haruslah dengan ikhlas dan juga penuh penyesalan sebelum bertaubat. 4 syarat untuk mencapai taubat nasuha yang sebenarnya yaitu meninggalkan dosa dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut, dosa yang diperbuatnya setimpal dengan dosa yang ditinggalkannya sekarang. Meninggalkan dosa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, izin masuk ke macam-macam tobat. Jadi macam-macam tobat ini dibagi menjadi 4. Menurut yang pertama Ibnu Tamiyah, kemudian menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menurut Al-Ghazali, dan menurut Al-Sarraj. Yang pertama itu adalah menurut Ibnu Tamiyah. Jadi menurut Ibnu Tamiyah, taubat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah taubat wajib, sunnah, dan melakukan keduanya. Taubat wajib itu berarti dia meninggalkan perintah dan melakukan larangan Allah. Kemudian kalau taubat sunnah berarti dia meninggalkan sunnah dan melakukan makruh. Sedangkan kalau melakukan keduanya berarti dia termasuk
golongan yang dekat dengan Allah. Jadi dia tidak melakukan taubat wajib, maka tergolong ke dalam orang yang zolim. Sedangkan taubat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, taubat itu dibagi menjadi 3. Ada kaum awam, kaum pertengahan, dan kaum khawas. Kalau kaum awam intinya menganggap taubatnya itu amalnya banyak dan lalai dari aib dirinya. Kalau kaum pertengahan mengira bahwa maksiatnya itu sedikit. Padahal maksiat tersebut juga tergolong ke dalam dosa. Kemudian kalau kaum khawas itu dia taubatnya itu dari kelalaian hati yang menyia-nyiakan waktu dari Allah. Sedangkan menurut taubat Al-Ghazali itu dibagi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan pertama yaitu dia taubatan nasuha hingga akhir hayat. Kemudian kalau tingkatan kedua itu dia taubatnya masih mungkin jatuh terhadap dosa kecil tanpa tersengaja. Kemudian dia menyesal. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tingkat ketiga, yaitu taubat tetapi syahwat itu kadang mengalahkan, namun tetap ada ketaatan. Dan yang terakhir itu adalah tingkat keempat, yaitu kembali ke dosa tanpa menyesal. Jiwanya itu memerintah kepada kejahatan. Yang terakhir itu adalah taubat menurut pandangan Al-Sarraj. Yang dimana taubatnya itu ada taubat orang muridin, muta'ridin, talibin, dan qasyidin. Kemudian ada taubat khawash. Dan yang terakhir itu adalah taubat ahli ma'rifat. Selanjutnya, selanjutnya adalah manfaat dan hikmat taubat. Jika seorang muslimin dia melakukan taubat, maka dia akan memperoleh manfaat diantaranya pastinya yang pertama, Allah akan menghapus segala dosanya, kemudian dia mengubah keburukan yang ada di dalam dirinya menjadi suatu kebaikan, sehingga dapat mensucikan hati, kemudian menimbulkan dan menumbuhkan ketenangan batin, menghindari dari rasa gelisah dan memberi kedamaian, serta dapat mendatangkan suatu rezeki dan juga kekuatan. Sedangkan hikmat taubat diantaranya, yang pertama itu adalah penghapusan keburukan, kemudian dapat memperbarui dan menguatkan iman diri, mengganti keburukan dengan kebaikan, serta mengalahkan musuh batin, yang dimana kita memiliki hati yang tunduk hanya kepada Allah, serta hanya mengharapkan cinta Allah. Next. Oke, izin masuk, saya akan menjelaskan tentang konsep kebahagiaan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, konsep kebahagiaan digambarkan melalui beberapa istilah seperti sa'adah, kebahagiaan, malah, kesuksesan atau kejayaan, ketiga, salamah, kedamaian atau keselamatan, yang kelima, hasanah, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, maknanya ini mirip, tetapi konteks penggunaannya berbeda. Ayat-ayat Al-Quran tentang kebahagiaan itu, yang pertama Quran Surat Hud, yang kedua Quran Surat Hud ayat 10, ketiga Quran Surat Al-An'am ayat 54. Untuk Quran Surat Hud ayat 10 itu berbunyi, wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a masathu la ya'kuluna zahabas syai'atu anni innahu lafarihun fakur. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa berisi peringatan bahwa kebahagiaan dunia hanya bersifat sementara. Sementara dunia tidak pasti dan dapat berubah kapan saja karena sepenuhnya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa kenikmatan dunia bukan kebahagiaan yang hakiki. Untuk surah Al-Hud ayat 10 berbunyi, ayat revisi ayat 105 berisi yauma yatila takallamu nafsun illa biizni faminhum syaiqi wa sa'id. Ayat ini menjelaskan bahwa ada dua golongan manusia di hari kiamat, yaitu yang pertama syaqi atau celaka dan sa'id yang umat yang berbahagia. Kebahagiaan dalam ayat ini berarti kemenangan dan kenikmatan di akhirat melalui syafaat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mendorong manusia untuk berusaha meraih kebahagiaan akhirat, bukan gambaran takdir yang ditentukan sejak awalnya. Terus untuk yang terakhir, Quran Surah Al-An'am ayat 54, ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Berbunyi wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamu alaikum katabarakbukum ala nafsi rahmata annahu man amila minkum su'am bijahalatin summa taba min ba'dihi wa asalla fa annahu ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan bahwa kebahagiaan tergambar melalui salam dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh oleh orang yang menghindari kejahatan, bertaubat setelah berbuat salah dan memperbaiki dirinya. Nah, untuk ayat ini ketaatan dan ketaubatan adalah pintu kebahagiaan yang sejati. Next. Selanjutnya, kebahagiaan menurut ulama pemikiran Buya Hamka. Buya Hamka menyoroti perbedaan cara pandang. Yang pertama itu Barat dan Islam. Yang di mana Barat itu kebahagiaan yang bersifat materialistis. Dan Islam itu kebahagiaan bersifat lahir dan batin, dunia dan akhirat. 4 jalan menuju kebahagiaan menurut Buya Hamka. Yang pertama, itikad, yaitu motivasi dan tekad dari dalam diri. Yang kedua, yakin, keyakinan kuat terhadap tujuan hidup. Yang ketiga, iman, keyakinan dan yang dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Yang keempat, a'diin, penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana penghambaannya itu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Penghalang kebahagiaan menurut Hamka yaitu cinta berlebihan, takut kematian, dan tidak memahami makna kematian. Next. Nah, menurut Hamka, penghalang itu yang tadi yang seperti saya jelaskan, cinta dunia berlebihan, yang kedua takut mati dan tidak memahami makna kematian. Menurut Hamka, kematian adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagai kepulangan manusia kepada Tuhannya. Maka manusia harus memperbaiki kualitas hidup jasmani dan rohaninya untuk meraih kebahagiaan abadi. Sikap untuk meraih kebahagiaan yaitu qanaah, yaitu merasa cukup, tamak terhadap pilihan orang lain atau terhadap milik orang lain, menjadikan harta sebagai sarana. Mengingat bahwa kekayaan sejati adalah hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kebahagiaan menurut Al-Qur'an bersifat dunia akhirat, bukan hanya materi. Kebahagiaan sejati dicapai melalui iman, taubat, ketaatan, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati dan qanaah adalah indikator kebahagiaan yang hakiki. Next. Yang selanjutnya, konsep kebahagiaan menurut Syekh Muhammad Naqib Alatas. Pandangan sekular Barat melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang bersifat luar sementara dan bergantung pada keberhasilan dunia. Karena itu, ketika keadaan berubah, kebahagiaan hilang dan manusia terus mencarinya tanpa pernah merasa puas hingga melahirkan pandangan sesaat seperti kebahagiaan relatif atau kebahagiaan abadi yang tidak ada. Menurut Alatas, kebahagiaan atau sa'adah bukan milik tubuh, nafsu, ataupun akal semata, tetapi merupakan keadaan hati yang pertama yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hakikat mutlak, dan yang kedua beramal sesuai dengan keyakinan tersebut. Jadi kebahagiaan sejati itu adalah ketenangan batin yang berlandaskan iman dan ketaatan, bukan kondisi duniawi. Yang dimana selama iman terjaga, kebahagiaan bersifat tetap dan tidak tergantung kepada keadaan kehidupan. Mungkin sekian dari saya, dilanjut next. Oke, selanjutnya mohon izin pimpinan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat ibadah menurut Al-Ghazali. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan sejati itu bersifat spiritual dan dicapai dengan ilmu, ibadah, juga kedekatan kepada Allah. Ibadah itu menjadi jalan utama menuju kebahagiaan karena membawa ketenangan jiwa dan keselamatan akhirat. Jadi ibadah itu merupakan buah dari ilmu. Ibadah buah dari ilmu itu adalah ibadah yang benar harus didasarkan
pada pengetahuan tentang Allah dan ajaran agama, sehingga ilmu itu menjadi dasar kebahagiaan. Lalu faedah umur dan hasil usaha hamba yang kuat itu merupakan kehidupan yang digunakan untuk beribadah, merupakan hasil terbaik dari usia manusia dan juga menunjukkan kekuatan iman kita. Lalu untuk yang ketiga, poin ketiga yaitu barang berharga para wali Allah. Itu maksudnya adalah orang yang dekat dengan Allah menganggap ibadah sebagai nilai tertinggi karena mereka itu karena ibadah itu memberikan ketenangan batin. Lalu jalan orang bertakwa. Maksud dari jalan orang bertakwa adalah ibadah itu menumbuhkan ketakwaan dan menyucikan jiwa yang membawa kebahagiaan. Lalu untuk poin selanjutnya, syiar golongan terhormat dan orang jujur. Nah, ini maksudnya adalah ibadah itu mencerminkan kemuliaan akhlak dan juga kejujuran iman. Lalu untuk poin selanjutnya menjadi tujuan orang yang bertekad tinggi. Maksudnya itu orang yang memiliki tujuan hidup mulia menjadikan ibadah sebagai orientasi utama untuk hidupnya. Dan yang terakhir merupakan jalan kebahagiaan menuju surga. Nah, ibadah itu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan yang tertinggi, yaitu keselamatan dan kenikmatan akhirat. Nah, intinya kebahagiaan menurut Al-Ghazali itu adalah kebahagiaan jiwa yang diperoleh melalui ilmu, ketaatan, dan kedekatan dengan Allah, bukan sekedar kenikmatan dunia. Oke, di sini ada konsep kebahagiaan menurut Al-Ghazali. As-sa'adatu kulluha fi an yamlikar rajulu nafsahu wasyaqawatu fi an tamlikahu nafsuhu. Nah, itu tuh yang artinya kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan juga kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Nah, kebahagiaan itu adalah ketika seseorang mencintai dan menaati Allah dengan takwa. Dan kebahagiaan sejati juga tidak bersifat temporal atau sementara dan juga tidak bergantung pada kondisi duniawi. Berbeda dalam definisi dalam Oxford Dictionary, ada pengertiannya tersendiri. Lalu, kebahagiaan juga sudah dapat dirasakan di dunia dengan mengenal Allah dan mengikuti perintahnya. Di sini ada indikator kebahagiaan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, penelitian menemukan ada 17 indikator kebahagiaan berdasarkan 164 ayat dan 24 hadis. Di antaranya ada iman dan takwa, ketekunan beragama, amal soleh, sabar dan syukur, penyucian jiwa, amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang di jalan Allah, mencari ridho Allah, zikir, rahmat Allah, perbaikan diri, uswah hasanah, memohon perlindungan Allah, tawakal, menolak kejahatan dengan dengan kebaikan. Lalu yang terakhir adalah menjaga lisan dan perbuatan. Dan di sini ada pandangan Ibnu Miskawai tentang kebahagiaan. Nah, Ibnu Miskawai membedakan beberapa jenis kebahagiaan. Yang pertama ada kebahagiaan materi atau fisik yang bersifat sementara, rendah, dan juga sering diikuti penyesalan. Lalu yang kedua ada kebahagiaan jiwa yang bersifat tinggi dan sempurna, mengantarkan manusia menuju derajat malaikat. Nah, kebahagiaan ini menurutnya hanya dapat dicapai melalui penyempurnaan jiwa, bukan pemenuhan keinginan materi. Pendekatan ini menekankan aspek etika dan pengendalian diri. Lalu ada pandangan Al-Ghazali mengenai kebahagiaan jiwa. Al-Ghazali menempatkan kebahagiaan pada aspek jiwa, bukan materi. Jadi, kebahagiaan dicapai melalui pengenalan 4 hal, dari diri, Tuhan, dunia, dan juga akhirat. Nah, puncak kebahagiaan itu menurut Al-Ghazali adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah hingga tidak bergantung pada dunia. Jalan mencapainya adalah membutuhkan disiplin, rohani, ilmu, dan penyucian diri. Lalu konsep kebahagiaan menurut Rahmat. Rahmat ini merupakan akademisi. Nah, di sini Rahmat menjelaskan bahwa kebahagiaan melalui empat prinsip, yaitu yang pertama
menyadari bahwa seluruh fenomena di dunia bersifat sementara. Yang kedua, penderitaan muncul karena keinginan yang harus dipuaskan. Lalu untuk mengakhiri penderitaan itu seseorang harus mengendalikan atau mengakhiri keinginan. Dan juga dan nirvana, keadaan bebas dari penderitaan. Nah, ini tuh dicapai melalui iman dan latihan spiritual. Nah, model ini lebih menekankan aspek pengendalian nafsu dan pelepasan terhadap dunia. Nah, di sini ada tahapan kebahagiaan menurut Hidayat pada tahun 2013. Beliau juga merupakan seorang akademisi. Nah, tangga kebahagiaan yang dimaksud itu adalah beliau menyusun hierarki kebahagiaan dalam beberapa tahap. Yang pertama, kesenangan fisik, yaitu kebahagiaan pada tingkat paling rendah terkait pemenuhan kebutuhan biologis seperti makan, minum, keamanan, dan juga seks. Lalu yang kedua, kebahagiaan intelektual, yaitu kebahagiaan yang lebih tinggi dan lebih bertahan lama, muncul dari pencapaian ilmu, pemahaman, atau keberhasilan akademik. Nah, model ini menunjukkan pergeseran dari kebahagiaan lahiriah menuju kebahagiaan kognitif dan rasional. Ya, dilanjut oleh teman saya. Mohon izin melanjutkan. Konsep muhasabah yang selanjutnya adalah muhasabah berasal dari kata hasibah yasabu hisab yang berarti perhitungan. Dalam Islam, muhasabah adalah proses introspeksi diri untuk menilai kebaikan dan keburukan dengan tujuan memperbaiki ketiga hal, yaitu hubungan dengan Allah atau hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, dan hubungan dengan diri sendiri atau hablum minan nafsi. Muhasabah penting bagi setiap muslim karena hidup di dunia singkat dan menentukan nasib di akhirat. Dengan muhasabah, seseorang lebih mudah menyadari dosa, memperbaiki diri, menjauhi maksiat, dan memahami makna dari berbagai peristiwa. Selanjutnya, Al-Quran dan hadis menegaskan tentang pentingnya muhasabah. Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk memperhatikan amalnya di akhirat. Rasulullah juga bersabda bahwa penyesalan adalah taubat. Ayat lain di Quran Surah At-Taubat ayat 126 mengingatkan bahwa agar manusia mengambil pelajaran dari ujian hidup. Umar bin Khattab menekankan pentingnya menghisap diri sebelum dihisap Allah sesuai dengan Quran Surah Al-Haqqah ayat 18. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Selanjutnya ialah macam-macam dari muhasabah. Dibagi menjadi dua, yaitu sebelum beramal dan setelah beramal. Muhasabah sebelum beramal itu ialah berpikir sebelum berbuat sesuatu. Kemudian setelah beramal, orang yang bermuhasabah itu adalah bentuk dari introspeksi diri terkait ketaatan diri dengan mengevaluasi apakah ibadah dan kewajiban kepada Allah sudah dilakukan dengan benar, memilah perbuatan apa saja yang lebih baik ditinggalkan, dan perkara mubah yaitu dengan menguji niat dalam kebiasaan sehari-hari. Kemudian, cara dari bermuhasabah ini ialah yang pertama evaluasi niat, amalan, dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian mendirikan sholat taubat dengan doa di sujud terakhir itu yang merupakan eh, yang lebih dalam. Kemudian menerima masukan dan saran dari orang lain. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi diri seorang pemimpin atau pejabat, maka Allah akan memberinya seorang pendamping atau pembantu yang jujur, yang akan mengingatkan jika dirinya lalai dan akan membantunya jika dirinya ingat. Pada hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, terdapat beberapa manfaat dari muhasabah. Yang pertama ialah menghindarkan manusia dari sikap merasa paling suci, seperti dalam Quran Surah An-Najm ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Ya, artinya, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kemudian, menghindarkan manusia dari sikap sombong. Menurut Muhammad bin Wasi, andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk di dekat-dekat denganku. Kemudian, manfaat yang selanjutnya ialah menyadarkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa
Al-Faqih As-Salim bin Ayyub Ar-Razi selalu mengoreksi dirinya pada setiap waktu. Ia tidak pernah membiarkan satu momen pun tanpa faedah, seperti hidupnya selalu diisi dengan menyalin, belajar, atau membaca. Kemudian, muhasabah juga menenangkan hati dan mendapatkan petunjuk. Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya bahwa seorang bisa terus berada dalam petunjuk jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Tafsir ini berada dalam Anwarut Tanzil wa Asratut Takwil pada aspek praktis keimanan dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat keutamaan dari muhasabah ini. Yang pertama, mendapatkan kasih dan pertolongan Allah, menguatkan iman ibadah dan kedekatan dengan Allah, menjauhkan diri dari putus asa, sombong dan ujub, kemudian membawa ketenangan secara batin dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Maka dari itu, rangkuman dari materi kami hari ini ialah yang pertama, sa'adah atau bahagia menurut Al-Ghazali ialah mencintai dan menaati Allah dengan takwa. Kemudian, bahagia versi dunia itu hanya diukur dari keberuntungan, kesuksesan, dan kondisi duniawi. Waktu muhasabah itu dibagi dua, yaitu dilakukan sebelum dan sesudah beramal untuk menimbang manfaat serta meluruskan niat. Yang kemudian, muhasabah atau perhitungan diri bertujuan untuk menilai kebaikan, keburukan, dan memperbaiki diri terkait hubungan dengan Allah, manusia, dan diri sendiri. Yang terakhir, terdapat pesan dari Hasan al-Basri, yakni seorang ulama besar, ahli hikmah, dan tokoh sufi terkemuka dari generasi Tabi'in yang lahir di Madinah, yaitu berhenti sebelum bertindak, lanjutkan bila itu karena Allah, kemudian hentikan bila itu bukan karena Allah. Kemudian kami mendapat sumber ini dari buku Anwarut Tanzil wa Asrat Takwil dan buku dari modul. Kemudian sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.